jamaah namanya jamaah tahlil, Pak. Dan tidak apa, tahlil itu dari halala yuhalilu tahlilan. Itu kalau secara linguistik itu kan sebenarnya artinya kan ekspresi kebahagiaan. Halala. Nah makanya saya gini, kalau jamaah tahlil tidak bahagia, itu perlu dipertanyakan, apalagi pengurusnya. Karena sekarang itu bahagia itu sederhana sekali. Menurut panjenengan yang dalamnya jauh sudah pernah ke Malioboro. Di jalan MH Tamrin itu ada Malioboro. Itu unik sekali, ada fenomena baru, Pak. Fenomena baru, jamaah dari subuh itu masih pakai sarung yang dari musola dari masjid. Sekarang nongkrongnya itu di Malioboro di pagi-pagi. Terus saya lewat, kata istri saya, lihat bahagia itu sederhana sekali. Bahagia sederhana sekali. Jadi habis dari masjid, dari musola, kemudian mereka nongkrong di jalan MH Tamrin, Pak, yang ngobrol. Nah, ada hal yang menarik sekali menurut saya. Saya membaca ada sekitar 5 penelitian, Pak, terkait dengan tahlil dan jamaah tahlil. Karena basis saya adalah pendidik di universitas, maka yang saya sampaikan ini adalah hasil sebuah penelitian. Satu, kalau jamaah tahlil itu tidak bahagia, itu kenapa tadi saya bilang dipertanyakan? Karena dalam tahlil itu, di jamaah itu sudah bisa menemukan namanya makna hidup. Jadi kalau dulu di Amerika tahun 70-an, 80-an itu ada kata-kata hidup gini, jangan mati sebelum ketemu atau melihat menara Eiffel. Menara Eiffel itu yang di Prancis itu. Jangan mati sebelum melihat menara Eiffel. Tapi sekarang mereka mengatakan gini, jangan mati sebelum menemukan makna hidup. Tapi kalau orang Indonesia jangan mati sebelum kawin. Kita kasih orang Indonesia. Jangan mati sebelum menemukan makna hidup. Dan ternyata makna hidup itu kalau dirinci itu adalah dalamnya itu adalah makna spiritual. Tahu tujuan hidupnya apa. Maka ketika ada penelitian kenapa kok jamaah tahlil itu bisa bahagia, itu karena mereka sudah tahu makna hidupnya, tahu tujuan hidupnya apa. Paling tidak yang saya itu ketika kemudian tahlil itu kan tahu bahwa besok akan mati, kemudian menghadiahkan doa-doa pahala kepada yang sudah meninggal. Itu satu saja sudah bisa dijadikan kenapa jamaah tahlil harus dilestarikan. Maka pesannya Kiai Haji Sahamudin, beliau mengatakan jangan sampai meninggalkan jamaah tahlil. Kata beliau harus dilestarikan. Ternyata hasil sebuah penelitian itu berkorelasi di sini. Jadi satu, menemukan makna hidup. Dan sekarang di era modern seperti sekarang ini banyak sekali orang yang susah menemukan makna hidup atau makna spiritual. Barusan kemarin yang saya jam 1 malam ada ibu-ibu yang sakit terlalu lama mungkin ya, karena mungkin tidak bisa sabar dan sampai hari ini tidak bisa ditemukan. Beliau hanya terlihat sandalnya saja. Jadi sudah tim SAR dan yang lainnya sudah mencari sisir sungai tapi tidak ditemukan. Dan rupanya zaman sekarang ini tingkat depresi itu semakin lama semakin tinggi. Makanya kalau di rumah sakit Pak, sekarang itu sarannya bukan perawatan secara perawatan medis saja. Itu Pak Kun itu pernah jadi dinas kesehatan, saya bilang orang dinas kesehatan belum tentu dia juga sehat secara jiwa. Karena ternyata sekarang orang sakit itu harus didampingi namanya mental health, jadi perawat mental. Andai kan itu masuk jabatan itu selesai sebenarnya. Tapi permasalahannya begitu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, penelitian cukup menarik. Saya tidak lama gitu. Ada dimensi yang berbeda. Dan saya kalau akan historis menjadikan tidak pernah tahu kenapa ada namanya tahlil. Saya membaca sebuah penelitian itu agak ini benar atau tidak. Tapi karena sudah dipublikasikan, maka saya meyakini paling tidak sudah ada publikasi dan sudah orang membacanya, referensinya jelas. Rupa-rupanya historicalnya, akar historis sejarah tahlil itu, jamaah tahlil itu dulu ternyata orang mati, ada orang meninggal, itu ada tradisi jagongan.
tradisi jagongan itu Pak diisi dengan kopi, diisi dengan kopi, mendem, mabuk-mabukan. Nah wali-wali kita itu merubahnya menjadi bagaimana supaya meninggal ini tidak hanya kemudian mendapatkan, tapi juga merubah sistem itu, merubah tradisi budaya itu. Makanya Grades itu dalam penelitiannya yang membagi antara santri abangan, kiai dan yang lainnya, itu heran dengan Indonesia. Bagaimana mungkin agama dengan sebuah budaya bisa mengakar kuat? Itu kalau nggak Indonesia nggak mungkin kan, dan tidak mungkin untuk bukan seorang wali. Akhirnya bisa merubah yang sedemikian rupa, itu akan historisnya. Tapi menurut saya penelitian yang menarik bagi saya tadi sempat disinggung Bu Ana, itu faktor sosiologis, dimensi sosiologis yang mungkin orang jarang apa istilahnya mengamati. Contohnya begini, tahlil itu ternyata kalau secara sosial tidak hanya memperkuat sosial tapi menyambung antar generasi, Pak. Jadi betul, menyambung antar generasi. Jadi yang tua ketemu dengan yang muda. Tapi saya rodo praktek aja kadang-kadang diwakil macam cilik loh, tidak cocok. Macam cilik itu. Itu sumber dengan acara itu terus cilik-cilik. Sampai pernah suatu ketika saya dapatkan sendiri orang anak kecil ini terus Pak. Terus yang ikut jawab tahlil itu marah. Pak Amro mau mana apa yang ini terus. Pak Amro tekan diri. Itu mau dibagikan berkat oleh harus dikaitkan. Nah, menurut saya yang menarik adalah jadi menghilangkan missing link atau keterputusan mata rantai dari generasi tua ke generasi muda. Itu luar biasa sekali. Dan ini faktor sosiologis yang jarang. Kemudian ada lagi kalau ada yang dari Sumberjo, desa Sambung Rejo. Ada dusun namanya dusun Peting. Itu menarik sekali. Jadi zaman ini diteliti. Jadi jamaah tahlil putri tapi diteliti. Jamaah tahlil di sana. Jadi panjenengan ini dalam satu komunitas. Ada kalau dalam universitas itu kita kalau misalkan masuk di KKN itu kan menggunakan metode namanya ABCD. ABCD itu Asset Based Community Development. Artinya kami melihat apa aset terbesar di situ, potensinya itu apa. Rupa-rupanya dijabarkan potensi di situ itu kedelai. Jadi mereka dusun tekniki sampai 1 ton, dusun satu dusun aja. Cuma mereka bingung bagaimana kemudian mengolahnya. Akhirnya apa yang kemudian dilakukan melalui jamaah tahlil putri dibentuklah sebuah aksi. Kedelai yang biasanya ini hanya katakanlah bingung bagaimana kemudian harus mengolahnya atau menjualnya bisa kemudian menjadi nilai yang lebih tinggi. Akhirnya mereka membuat 1 susu kedelai, 2 dari ampasnya itu dipakai seperti agar-agar. Dan itu dari jamaah tahlil putri. Dengan bayangkan betapa sebenarnya ketika berkumpul itu dayanya, maka istilah pemberdayaan masyarakat luar biasa besar. Dan tidak ada jamaah yang lebih disiplin kecuali jamaah tahlil. Buktinya apa? Kalau sudah waktunya maghrib, misalnya jam maghrib itu datangnya tepat waktu, sangat tepat waktu. Jenengan pikir dulu produk suwi yang itu sekali ya Pak. Andai kan itu bisa seperti itu luar biasa saya. Malah ada guyonan kan, saya baca guyonan itu para elit-elit di NU punya guyonan. Indonesia itu punya waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia timur, waktu Indonesia tengah. Tapi ada satu lagi waktu Indonesia NU. Konotasinya itu jelek, tapi di tahlil itu tidak ada yang jelek. Itu disiplin sekali. Maka apa yang ingin saya sampaikan dari hasil penelitian itu cukup menarik, bahwa faktor dimensi sosiologis sama tadi teologis. Orang kalau sudah terkoneksi secara spiritual, teologis, 1 memungkinkan untuk meminimalisir dari stresnya. 2, yang kedua tadi faktor sosiologis yang bisa kemudian menghilangkan sekat-sekat. Jadi masih terus antara generasi tua dengan generasi muda. Dan yang nomor 3 tadi itu faktor ekonomis. Jadi bisa kemudian bahkan yang saya masuk lagi yang lebih penting lagi kalau saya baca di hasil penelitian
dimensi psikologis. Apa dimensi psikologis itu? Dimensi psikologis ini apa? Jadi kan sudah banyak sekali orang kalau kemudian tahlil. Saya sebenarnya disuruh membahas tentang apa namanya legalitas syariah. Legalitas syariah itu sudah tahu semuanya. Legalitas syariah apa salah? Kalau secara syariah sudah tahu semuanya. Nah, ada gini. Secara psikologis orang itu ternyata ketika kemudian meninggal keluarganya itu didatangi saja yang disampaikan kemarin, didatangi saja merasa kebahagiaan yang luar biasa. Faktor psikologis maka sebenarnya terkorelasi dengan yang disebut Rasulullah yang disebut idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia. Dan ternyata bahagianya itu tidak hanya bahagia orang yang ditemui karena kita hadir mendoakan, tetapi yang datang pun bahagia. Karena paling tidak pertama ada suguhannya. Penting. Makanya kalau surur itu kan asbab tajawatan itu kan kamu mengenyangkan orang yang lapar. Makanya biasanya ada jadwal tahlil kan gak apa-apa sih, Pak. Orang tidak berekspektasi kan. Rupa-rupanya itu bisa membahagiakan tidak hanya orang yang datangi, tapi juga orang yang kemudian datang. Ketiga, kalau keempat, faktor sebenarnya faktor kebersamaan. Dan ini yang sekarang ini sedang, kalau dalam bahasanya itu digalakkan. Karena orang sudah mulai di posisi individualis, egoisnya tinggi sekali. Contoh menurut saya, dengan suami dengan istri saja, walaupun berdekatan secara fisik, itu sering kemudian terasa jauh. Sing siji nyekel HP, sing siji nyekel HP. Apalagi dengan tetangga. Apalagi dengan tetangga. Nah, ketika kemudian ada jamaah tahlil ini, maka unsur kebersamaan ini mulai menghilangkan sekat-sekat egoisme ini. Maka era yang semakin modern, jenengan tinggal ada istilah begini, era sekarang ini yang paling nikmat itu rebahan. Paling enak rebahan sambil lihat HP terus lihat status. Wah, kan? Nah, itu buat orang menjadi istilah anak muda itu mager, malas gerak, kemudian menjadi egoistis. Tapi ketika kemudian ada jamaah tahlil ini, maka setidaknya mereka kemudian bisa bersilaturahim dan disitulah antara orang